yang masih hidup, ya kita tak akan pernah bisa bertakwa. Apalagi ngaku-ngaku masuk agama Islam, masuk sebuah agama yang mana di dalam sebuah agama itu pasti yang dicari Tuhannya yang menciptakan dirinya. Tapi kebanyakan manusia masuk ke dalam agama-agama hanyalah kepentingan-kepentingan iblis dan setannya. Kepentingan-kepentingan hawa nafsunya daripada kepentingan Tuhan yang telah menciptakannya. Nah, jadi cocok sudah. Jadi cara taubatnya harus ketemu pintu taubat atau baiat. Maknanya harus mati dulu, harus ketemu dengan kiamatnya, baru bisa kita tenggelam di dalam kodok dan kodarnya Allah. Jadi disitulah barang siapa beriman kepada kodok dan kodarnya Allah, disitulah surga itu, disitulah kenikmatan itu. Selama ini karena kita belum mati, karena kita belum ketemu kiamat, kita selalu bandel dan bangkang dengan kodok dan kodar yang Allah berikan pada kita. Kebanyakan kita komen-komen, aku banyak ibadah kok masih miskin saja. Aku sudah banyak berdoa kok masih gini-gini saja. Pasti komen selalu menjelek-jelekkan Allah di dalam hatinya. Dan memulia-muliakan hawa nafsunya sebagai yang dipertuhankan di dalam hati kita selama ini. Kenapa? Karena belum beriman, tak punya iman, apalagi bisa masuk Islam, apalagi menjadi mu'alaf di sisi Allah. Iman saja tak punya, bagaimana mungkin bisa bersahadat? Apalagi sholat, apalagi zakat, apalagi puasa, apalagi haji. Semua hanyalah angan-angan dan semua kerjaannya hawa nafsu demi untuk menyesatkan hati manusia kepada Tuhannya. Jadi untuk masuk Islam itu ya harus iman dulu. Ketemu dengan yang diimani. Allahnya ketemu langsung. Malaikatnya ketemu langsung. Kitab-kitabnya ketemu langsung. Para nabi dan rasulnya ketemu langsung. Hari kiamatnya ketemu langsung. Dan kodok kodarnya ketemu langsung. Jadi setelah ketemu langsung, maka bisa masuk pintu rukun Islamnya. Baru bisa bersyahadat. Syahadatnya pasti benar. Karena sudah bertemu langsung dengan pencipta dirinya. Bila yang ada masih hawa nafsunya berkedudukan menjadi Tuhan di hatinya, bagaimana mungkin bisa dikatakan Islam di sisi Allah? Bisa selamat hatinya menuju kepada Allah. Pasti tersesat jalannya. Mangkana fi hadhihi a'ma. Barang siapa buta mata hatinya, buta imannya, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhiratnya pun ia tambah buta. Wa adallu sabila, dan tersesat-sesat jalannya. Maknanya barang siapa di dunia ini tak
kenal Tuhannya, maka akhirat atau hatinya masih cinta kepada dunia. Hatinya tidak mau meninggalkan dunia, masih umek dengan dunia. Jadi sholatnya sholat dunia, ibadahnya ibadah dunia, yang mana hatinya menghadap dunia, ingat dunia. Inilah yang dikatakan mangkana fi hadhihi a'ma. Barang siapa buta mata hatinya, wa fil akhirati a'ma, maka hatinya pun buta kepada Tuhannya. Wa adallu sabila, maka sesatlah solatnya, sesatlah ibadahnya, sesatlah apa yang dilakukannya selama ini. Tersesat semua. Karena tak ada iman sedikit pun di dalam hatinya kecuali iman kepada inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi yang nyata di dalam hati kita siapa? Bila masih diri manusia kita yang nyata, itulah setannya. Jadi selama ini sholatnya bukan nyembah Allah, tapi salah Tuhan, nyembah setan. Diaku-akui sholat dirinya, nyembah setan. Diaku-akui ibadah dirinya, nyembah setan. Maka dari itu butalah mata hatinya, maka akhiratnya pun buta. Maknanya tidak sampai semua ibadah itu melainkan menghina Allah saja. Kalau di dalamnya kita menghina Allah, apa mungkin kita berharap-harap pahala? Apa mungkin kita berharap-harap surga? Sementara kita menghina Allah di dalam sholat dan ibadah kita. Disuruh naik mi'raj kepada Allah, kok malah masih main-main di dunia bersama iblis dan setan. Allahu Akbar di dalam sholatnya yang diingat, yang dituju, yang ditemui cinta-cintanya. Urusan-urusan dunia. Berbagai macam ingatan-ingatan kita di hati kita tentang dunia saat kita sholat. Itu kan namanya penghinaan kepada yang menciptakan diri kita. Tapi kita tidak sadar bila kita selama ini hanya menghina-hina dina Allah saja. Kenapa? Karena iman kita selama ini telah disesatkan oleh musuh-musuh kita. Yang mana musuh kita, setan kita, hawa nafsu kita tidak rela, tidak ridho bila harus sujud kepada Adam. Tidak rela, tidak ridho sujud kepada ketiadaan diri kita. Itulah yang membuat kita selama ini tersesat jauh dari jalan Tuhan. Jauh dari ajaran-ajaran para nabi dan rasul. Coba kita cermati, coba kita hayati. Apa yang ada di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, bukan kamu yang lempar, tapi aku yang lempar. Berarti Muhammadnya itu harus wujud atau Adam. Jadi Muhammadnya harus jadi Tuhan apa jadi Rasulnya Allah. Nah, disitulah jelas sekali berarti Muhammadnya kan harus tak ada. Agar apa? Agar yang melempar Allah, bukan Muhammad lagi. Di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad ya.
agar menjadi Rasulullah bisanya ngelempar ini karena diutus Allah, karena digerakkan Allah, karena diperjalankan Allah. Bukan gerak, bukan berjalan, bukan lempar sendiri Muhammadnya. Selama ini kan kita salah Tuhan. Tuhan yang telah ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kita hanya ikut-ikut ngaku-ngaku saja sebagai umatnya Muhammad. Tapi dalam hati kita, kita mengikuti iblis dan setan secara tidak kita sadari karena bodohnya, karena butanya mata hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jawaban yang kedua, apa bedanya Ahad dan Esa itu? Ketika kita masih ada ya bingung membedakan karena yang jadi Tuhan masih manusianya. Namun bila manusianya sudah ketemu Tuhannya, sudah tidak bingung lagi. Ahad, Esa, Wahid sudah tidak ada urusan. Semua urusan Tuhannya. Enak kita dijaga Tuhan, tidak jaga Tuhan lagi. Kalau kita masih merasa di dalam paparan uripe Allah merasa paham, akhirnya tidak menemui guru pembimbing Anda, tidak digurukan lagi, Anda belajar sendiri. Apa bedanya Anda belajar dengan buku, belajar dengan komik, belajar dengan film, belajar dengan YouTube, ya mursyidnya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi carilah guru yang bisa membimbing hati Anda sampai kepada Allah. Banyak guru-guru di luar sana. Silakan pilih-pilih sendiri yang bisa membawa hati Anda kepada kedamaian bersama Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua khususnya Aba Basir yang dari Malaysia yang bertanya tadi, semoga terpuaskan dengan jawaban-jawaban yang sudah dipaparkan. Dan semoga khususnya diri saya dan kita semua senantiasa di dalam dipahamkan oleh Allah dengan paparan-paparan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri, kita gemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafiyal amrad. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman.
Allahumma khtim lana bil Islam bijahi sayyidil mursalin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat yang mau bertanya-tanya, silakan saya tunggu dengan menghisap rokok dulu. Sambil kita hiburan lagu-lagu dulu ya. Alhamdulillah, dari Kang Wardi ada pertanyaan. Mohon maaf, mohon arahan bagaimana jika mengerjakan sholat sementara tidak ada kerentak di hati. Ini pertanyaan kelas tinggi. Pertanyaan orang yang merasa makrifat. Manusia masih merasa dirinya yang makrifat. Akhirnya bertanya, bagaimana jika mengerjakan sholat sementara tidak ada kerentak di hati? Bagaimana mungkin Anda bisa mengerjakan sholat kerentaknya saja tidak ada? Begitu sahabat. Berarti kan bukan sholat. Jika kerentaknya tidak ada, tapi sholat ya sama saja dengan hawa nafsu yang mengerjakannya. Jadi mohon jangan salah memahami hakikat dan makrifat. Bila masih merasa adanya kerentak dan merasa mengerjakan sholat, kan berarti manusianya yang masih merasa makrifat, yang masih merasa berbuat. Begitu jawabannya Kang Wardi. Semoga saya dan kita semua dipahamkan oleh pertanyaan Kang Wardi. Alhamdulillah, jadi pertanyaannya agar bisa kita aplikasikan terutama untuk saya sendiri dan kita semua serta untuk yang bertanya sama-sama mendapatkan ilmu. Bila ada yang bertanya, itulah faedahnya kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya ya nyantai-nyantai kita dengarkan lagu sambil saya tunggu pertanyaan yang selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu diperlukanlah guru pembimbing untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang menggeliat di dalam hati kita. Jadi bagi Anda PR-nya ya harus cari guru pembimbing dimanapun berada, cari. Dari dulu di area tempat Anda berada, siapa yang bisa mengantarkan jiwa Anda kepada Tuhan yang menciptakan Anda. Jadi jangan merasa kita sudah paham, jangan merasa kita sudah tahu, jangan merasa kita sudah makrifat, itu tambah jatuh. Karena tak ada guru pembimbingnya, akhirnya yang membimbing sebagai penasehatnya ya hawa nafsunya sendiri. Itu yang membahayakan pemahaman kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila tak ada pertanyaan lagi, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang
berkenan di hati. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.